Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 21 Oktober 2024 hari Senin, dan ini adalah minggu ketiga pada bulan Oktober 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di share karena di sini banyak banget yang masih nonton yang belum di subscribe, apalagi yang nge-like dikit banget. Ya, jadi bagaimana perjalanan trading kalian selama 1 minggu kemarin? Apakah profit semua? Ya, semoga profit semua ya. Karena intinya minggu lalu itu kita otaknya adalah ngebuy tok ya, ngebuy tok nggak pakai obat. Jadi semoga kalian yang mungkin sekiranya sempat loss di awal di hari Senin Selasa atau nggak sempat minus gitu kan, bisa comeback di hari-hari terakhir pada saat harga itu nembus 2.700. Ya, semoga bisa comeback dan bisa tetap profit di akhir minggu kemarin ya. Oke, sebelum saya lanjut untuk analisa pada hari ini, jadi akhirnya kita di negara Indonesia punya presiden baru yang baru dilantik kemarin ya. Jadi di sini saya ucapkan selamat dulu untuk Pak Prabowo sebagai presiden ke-8 di negara kita, negara Indonesia, dan juga Pak Gibran selaku wakil presiden yang ke-14 kalau nggak salah di negara Indonesia. Ya, jadi hari ini ya ini ada berita dikit sih ya tentang kabinet merah putih dari Pak Prabowo selaku presiden baru, dan menteri-menterinya itu ada yang lama ada yang baru ya. Jadi sekilas info aja, dan semoga dengan adanya Prabowo pada 5 tahun ke depan bisa membawa dampak positif dan dampak yang bagus bagi Indonesia ya. Amin. Oke, hari ini hari Senin ya. Untuk kemarin di hari Jumat ini kan saya ada katakan sekitaran 2710 2708 adalah target pertama, dan kalau kalian ingin ngebuy kalau ngebuy di atas 2710 bisa. Tapi perlu diperhatikan ya, ini kan break retest bisa ngebuy, atau nggak kalau misalnya market itu naik nabrak 2710 kemudian retrace turun, kalian mau ambil buy bisa. Intinya kalau kalian terburu-buru ngebuy di atas 2710 kemungkinan kalian kena cut loss sedikit ya, ataupun stop loss. Dan kalau yang bersabar sempat menunggu harga itu retrace, ini sih turunnya sampai 2701 ya, hampir 2700 pas. Marketnya sekarang kemarin sudah lari. Oke, sekarang bagaimana? Dengan sedikit cocoklogi dengan presiden baru, apakah kita bakal terus melihat all time high baru di emas? Ya, sepertinya iya sih ya. Oke, sebelum saya lanjut untuk teknikal, kita lihat dulu hari Senin. Hari ini ada apa? Hari Senin, hari ini kita nggak ada berita apapun hari Senin ya. Dan untuk dari segi geopolitik ya kembali lagi ini ada Iran, Israel dan sebagainya. Cuma yang paling hangat kemarin yang sempat hype di hari Sabtu Minggu kalau nggak salah adalah tentang Korea, antara Korea Utara dan Korea Selatan, yang dimana kemarin itu Korea Utara menembak jatuh sebuah drone mata-mata katanya, yang dimana itu drone dari Korea Selatan, yang dimana drone tersebut digunakan untuk mengintai dan menerima informasi yang ada di Pyongyang kalau nggak salah ya. Kalau salah ibu kotanya Korea Utara Pyongyang kalau nggak salah ya. Jadi menembak jatuh drone tersebut sehingga pemimpin Korea Utara Kim Jong Un itu sendiri menyatakan kayak mau perang dengan Korea Selatan, yang ditandai dengan adanya jalur jalur perdamaian kan antara Korea Utara dan juga Korea Selatan itu dihancurkan kemarin, yang menandakan adanya ketegangan sedikit di sekitaran wilayah Korea antara Korea Utara dan juga Korea Selatan. Cuman kalau menurut saya sih ya, dengan kayak kejadian tersebut, menurut saya itu sih cuma gimmick doang. Entah itu gimmick ataupun gimana. Cuman kalau saya pribadi menganggapnya itu hanyalah sebatas gertakan doang ya. Kalau mereka sampai yang namanya melakukan ya
Nah ini sih memang sekali lagi amit-amit ya. Ya kita baru aja punya presiden baru, terus ini di wilayah Asia, Korea misalnya amit-amit sampai literally menyatakan adanya agresi ataupun benar-benar misalnya nanti ada rudal yang keluar gitu kan kayak Iran, Israel, kemudian Lebanon dan sebagainya. Itu amit-amit sebenarnya. Cuman kalau memang itu terjadi, wah itu bisa memberikan dampak terbesar sih untuk kita di negara Asia. Ya pasti akan berdampak sekali. Tapi kalau saya pribadi nganggapnya adalah itu tidak akan terlalu berdampak gimana dan lebih kepada cuma antara gimmick atau cuma gertakan doang. Udah sih itu aja. Karena kalau sampai mereka melakukan tersebut sebenarnya rada sedikit sorry kalau bahasanya agak kasar dikit ya ini sekarang. Rada sedikit tolol atau rada sedikit bodoh karena kalau mereka sampai benar-benar melakukan hal tersebut, sebenarnya Korea Selatan itu sedang tidak bagus ekonominya, apalagi dengan Korea Utara dengan perekonomian global saat ini yang kurang sip. Kalau mereka melakukan eskalasi seperti itu ya itu memberi dampak kerugian ke negara mereka sendiri sih ya. Terus untuk negara-negara sekutunya kayak misalnya Korea Utara dengan Cina dan juga Rusia, itu kemungkinan negara sekutunya palingan cuma lihat doang ya. Kalau dibantu palingan cuma bantu supply ekonomi atau enggak supply fasilitas. Kemudian kalau dari Korea Selatan, Amerika dan sebagainya negara barat ya palingan cuma diem doang, cuma ngelihat doang sih. Saya rasa nggak mungkin sampai ikut campur tangan. Menurut saya sih seperti itu ya, itu cuma sekedar gertakan atau enggak cuma gimmick doang. Tapi kedepannya sih nggak tahu. Siapa tahu tiba-tiba beneran kejadian, wah itu saya nggak expect literally. Ya, saya expectnya sekarang itu hanyalah sebatas gertakan doang dan juga hanyalah sebatas gimmick. Oke, itu dari segi geopolitikal sedikit ya. Untuk hari ini ingat kita nggak punya news sama sekali. Santai, relax, hari Senin seperti biasa ya. Oke, kita lanjut untuk analisa teknikal. Sebelum itu kita hide dulu ini. Ini kita sudah selesai semua ya. Ini key level sudah lewat, 25 sudah lewat. Ini kita hapus dulu kecuali targetnya ini ya, 2737, 2770. Ya kita bersihkan aja lah ya, kita ngulang. Kita ulang setiap awal minggu, oke? Monthly, ini sudah tidak pakai obat ya. Ini sudah lagi 10 hari, intinya udah ini positif banget. Oke. Weekly sekarang bagaimana? Nah, weekly memang saya positif naik, cuman ya problemnya adalah di ekor pada minggu kemarin. Kenapa masalahnya ada di ekor? Ya, karena kalau dilihat, kalau semisalnya ekornya itu kecil sekali, ya berdasarkan historical yang ada, ketika candle weekly close dengan ekor atas, ya ini kan kondisinya bullish, oke? Ini kalau weekly close dengan kondisi ekor atas yang kecil bahkan hampir tidak ada, maka beberapa kejadian bahkan ini bisa dibilang hampir 100% sih ya. Dengan adanya ekor atas yang kecil banget, potensialnya marketnya itu retrace bisa terjadi. Ya, contohnya adalah pada saat market itu kejadian di tanggal 12 Agustus. Ini kecil sekali, dalam 1 minggu kemudian marketnya sempat turun walaupun sempat naik juga ya. Kemudian di di minggu tanggal 1 Juli 2024 candlenya kecil sekali, ekor atasnya yang ada ini market turun kemudian naik lagi. Ya, sama halnya dengan kejadian walaupun bullish ini rally sekali di tanggal 1 April dia sempat turun sedikit sebelum naik. Sama halnya dengan ini beda kejadian sekali ya. Ini beda kejadian sekali di tanggal 25 Maret. Ya, ini masih dia turun cuma siprit doang, turun sedikit kemudian rally-nya gila. Tapi kalau dilihat berdasarkan kejadian kemarin-kemarin, kalau dengan ekor atas yang kecil, kecenderungannya market itu bisa melakukan retrace. Ya, melakukan retrace. Jadi oleh karena itu, pada minggu ini saya prefer market itu retrace, ya. Karena sekali lagi ini ekor atasnya itu kecil sekali, bahkan bisa dibilang nggak ada ya. Jadi kalau dilihat all time high minggu lalu adalah di 2721,89 dan penutupan pada minggu lalu adalah di harga 2721,31. Bedanya itu nggak sampai 1 pip
sorry, nggak sampai 10 pip ya, ini bahkan bedanya ini 50 berapa ini ya, 58 poin ya, 58 poin, jadi tipis sekali ya. Better sih saya pribadi untuk pada minggu ini marketnya bisa retrace dulu ya, tetapi lagi itu kan yang saya inginkan, marketnya retrace. Nah sekarang retrace-nya sampai mana? Kalau dilihat dengan kejadian di minggu lalu kemarin, alangkah baiknya market itu retrace di 2685, tapi itu kan jauh sekali memang ya. Kalau dilihat dengan proporsi candlenya itu mengambil setengah dari body candle pada minggu lalu. Oke, jadi total dari besar body pada minggu lalu itu adalah sejauh 647 ya. Berarti kalau 647 dibagi 2 adalah didapat 323. Jadi kalau 323 323 pip. 323 berarti di sini ya, hampir lah ya di sini. 323 berarti hari ini bring to front. Ini berarti di sini ya. Berarti di harga 2689. Ini yang sebenarnya saya inginkan, mengambil antara meretest all time high di tanggal 23 September atau dia mengambil setengah dari body candlenya pada minggu lalu, yaitu di harga 2689, atau enggak ya retest di 2685. Itu lebih bagus ya, setengah dari body candlenya. Tapi kalau dilihat dari kejadian-kejadian kemarin, penurunannya itu memang nyampe 50% dari body candle. Contoh kayak kemarin di sini 50% body candle. Terus kalau yang di sini ini hanya sebatas 40% body candle. Kemudian kalau yang di sini di tanggal 16 September ini cuma ngambil sepertiga dari body candle, walaupun pada beberapa minggu setelahnya dia ngambil setengah dari body candlenya. Intinya dia sempat turun dulu. Berarti dengan kejadian kemarin ekspektasinya adalah marketnya sekali lagi turun mengambil setengah dari body candle, atau nggak meretest 2685, atau nggak turun sampai angka genap 2690 lah ya. Tadi kan 2689, jadi bisa dipakai 2690. Itu berarti setengah body candle. Kalau dilihat historicalnya juga sempat mengambil sepertiga atau enggak 20-30%. Jadi kalau dilihat 20-30% berarti adalah di 2710 ya. 2710 merupakan 20%-nya, 30%-nya berarti ada di sekitaran 2705, dan 40%-nya berarti ada di harga 2600 ya, 2700 sih sebenarnya, cuman di sini kalau dicari tengah-tengahnya di 2698 ya, 2698. Jadi antara 2710, 2705, 2698 atau enggak 2700 bisa digenapkan. Kemudian kalau di bawahnya ada di 2690, kemudian di 2685. Idealnya marketnya meretest di harga-harga ini. Jadi diingat ya, kalau memang marketnya itu mau turun dan retest, ini adalah level-levelnya. Kalau misalnya marketnya terus rally ke atas tanpa melakukan retrace, ya udah, berarti kita cuma bisa melakukan buy terus ke atas, buy break resistance, dan sebagainya dengan menggunakan Fibonacci. Nanti kita akan ukur targetnya sampai mana selanjutnya. Tapi kalau ini ke depannya marketnya turun, harap diingat level-level ini ya. Ini masih dalam kondisi time frame weekly. Oke. Kemudian kita ke time frame daily. Ya, kita ke time frame daily. Kalau dilihat dari time frame daily sekarang di 2690, kalau kalian menganggapnya ini sebagai fair value gap ya, dari sini dan sampai sini juga bisa ya, dari sini sampai sini berarti ada yang namanya fair value gap. Tapi kalau saya pribadi memandang fair value gap adalah kondisinya tidak dengan candle seperti ini. Fair value gap menurut saya adalah dengan kondisi market itu harus ada bearishnya. Contohnya kayak kejadian di sini. Ya, ini baru saya prefer nyebutnya sebagai fair value gap. Ini ya. Nih. Ini bearish, kemudian ini bullish terakhirnya. Ketika market itu turun meretest fair value gap, marketnya langsung lari ke atas. Ini baru bisa saya katakan sebagai fair value gap. Man, kalau yang di sini tidak saya buat sebagai fair value gap. Nah, kalau kita lihat juga pada hari Jumat kemarin, ini kan pure bullishnya luar biasa ya. Jadi kalau kalian lihat ini marketnya rally semenjak tanggal 10 Oktober.
Lebih tepatnya pada saat 10 Oktober itu kalau nggak pada saat CPI ya. Ya, CPI kemarin. Coba di sini ada nggak yang masih nge-buy, posisinya masih nahan selain saya? Ya. Selain saya sebenarnya literally masih ada buy posisi di harga 2620 sampai 2630. Masih saya tahan, yaitu paling bawah itu sudah saya tahan itu. TP pun saya lepas ya. TP saya lepas. Mungkin di sini ada nggak yang masih open buy posisinya dari saat news CPI kemarin? Atau mungkin ada nggak yang buy posisinya pada saat berita FOMC potong suku bunga, yaitu di tanggal 18 September kemarin ya? Kalau ada yang masih hold, wah itu kalian udah gila sih profitnya ya. Mungkin kalian tahun ini merupakan tahun yang cuan luar biasa ya. Tapi sekali lagi ini kan kalian ngelihatnya gampang ya, tapi ingat ini kan sudah bulan Oktober. Coba kalian flashback lagi di kejadian di awal-awal 2024, April 2024 ini kan sideways-nya gila ya kan. Sideways-nya ini kita kehantam berapa kali ini ya di bulan April ya. April keterek, kemudian kena news yang luar biasa dan sebagainya, dan sekarang baru kita trading yang gampang. Jadi jangan mengira trading itu gampang ya, tidak selamanya jalan trading itu mulus. Ya, pasti kita sempat mengalami yang namanya kesulitan ataupun minus dan sebagainya, itu hal yang wajar ya. Yang penting sekali lagi kita tahu resikonya seperti apa. Oke, dari segi daily sekarang. Ini bullishnya gede banget ya. Ini bisa dikatakan adalah bullish Marubozu. Besar banget bodinya dibandingkan dengan ekor atas dan juga ekor bawah. Berarti secara tendensinya dengan Jumat close seperti ini, dengan ekor atas bawah yang kecil sekali, dan ini adalah bullish Marubozu. Hari Senin sekarang sebenarnya dominannya marketnya itu bergerak bullish ya, bergerak bullish. Cuman sampai mana ya, cuman sampai mana sekarang. Tapi sebelum itu kalau dilihat dari segi weekly tadi ya, berarti kalau dilihat dari segi weekly tadi time frame-nya ya yang ini, kalau dilihat berarti setengah dari body candle-nya adalah di 2690. Ini berarti melewati dari candle di hari Jumat. Kalau yang saya lihat berarti saya rasa ini nggak mungkin ngelewatin sampai di hari Jumat sih ya. Menurut saya dengan adanya bullish Marubozu seperti ini, kejadian market nanti semisalnya ya, ingat di weekly itu kan 5 hari trading, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau misalnya dari hari Senin sampai Rabu market itu tidak melebihi candle di hari Jumat, yang berarti sampai 2692, ya udah berarti kemungkinan proporsinya adalah di hari proporsinya adalah di candle weekly hanya meretest setengah dari body candle di hari Jumat, yaitu sekitaran 2710 sampai 2705. Kemungkinannya berarti sekalipun candlenya turun, saya rasa harga akan tertahan di body candle di hari Jumat. Karena body candle di hari Jumat ini menandakan buyer momentum yang sangat luar biasa kuat. Jadi sekalinya market yang ini turun, ini kemungkinan akan tertahan di area ini antara 2710 sampai 2705. Ekstrim pun mungkin sampai 2700 ya. Yang saya rasa sekali lagi tidak mungkin melewati candle di hari Jumat sih. Kejadiannya kemungkinan langka ya. Langka kejadiannya di sini melewati di hari Jumat dengan adanya bullish power seperti ini. Oke, sekarang kalau dilihat dengan kejadian seperti itu, ya ingat ya ini berarti 2710, 2705 sampai 2700 adalah level ekstrim kalau harga itu turun. Ekstrimnya adalah meretest 2685. Ini super ekstrim pada minggu ini kalau memang market itu mau turun ya. Oke, sekarang kita ukur kembali lagi ya dengan menggunakan Fibonacci untuk mencari yang namanya high sampai mana. Oke, ini sekarang kalau dilihat ya, 1618 itu ada di harga 2737. Ini adalah 1618. 1272 ada di 2708. Oleh karena itu kalau marketnya ini mau turun meretest, kemungkinan meretestnya 1272. Dan 200% dari Fibonacci extension adalah di harga 2770. Ya, 2770 di sini. Kemudian 2772
itu ada di harga 2791,75. Ya, kemudian 2618 ada di 2820,5 di sini. Oke, berarti ini adalah target dari Fibonacci extension dari daily. Bentar, coba kita tarik menggunakan weekly, bisa nggak ya? Kalau dari weekly seharusnya sih ini udah nggak bisa karena ini sudah terlalu extend, sudah terlalu tinggi, jadi tidak mungkin bisa pakai weekly ya. Kalau pakai monthly, seharusnya sih ini. Bentar ya. Kalau pakai monthly bisa pakai trend base fib, yang dimana dari sini sampai sini dan di sini. Oke, target monthly. Bentar, kalau coba saya gabungkan ya. Coba saya gabungkan. Masuk nggak? Oke, target monthly 16 ini kita pakai monthly berarti ya. Ini target monthly terjauhnya. Oke, ini berarti ada apa namanya? Ada extension terdekat yang dimana 1618 ini 2641 sudah lewat jauh sekali. Kemudian ini 200% Fibo ada di 2795 dan kalau di sini adalah 2772 dari segi daily-nya ya. Berarti kalau dilihat next targetnya possible-nya adalah sampai ke level 3000. Ini ya. Trend base-nya adalah yang pertama itu ada di level 3033. Oke, 3033. Kemudian bentar, ini 2272 ya, 2272. Kemudian 1618-nya di sini ada di 3050. Berarti possible target yang paling bisa dicari bagi XAUUSD jika running menggila naiknya adalah bisa sampai sini. Ya, 3033 sampai 3050. Ngelewatin itu berarti next targetnya bisa sampai sini. Ya, ini masih kita lihat dari segi monthly loh ya, untuk mengukur tingginya sampai mana. Sini sampai 2618. 2618 ini sebentar, 318-nya di sini 86. 86 di sini 35. Memang sih ini rada lebar ya, cuman ya siapa tahu marketnya sampai sini. Ini saya buat sih sampai sini ya, sampai 2026 ya, sampai Januari 2026 ya, sampai sini. Ini mungkin bisa sampai akhir tahun sih kayaknya. Oke, itu berarti targetnya adalah sampai sana ya. Ini possible targetnya sampai sini. Oke, kembali lagi ke daily ya. Kembali lagi ke daily. Itu kan untuk jangka super panjang ya, jangka super panjang. Kembali lagi ke daily untuk menggunakan trend base-nya dari sini ke sini, kena ke sini. Maka didapatlah 100%-nya adalah di sini dekat 61618. Berarti di sini saya buat tulisan dulu ya. Ini adalah 1,618 daily extension ya, daily extension. Kemudian di sini adalah berapa nih? 2740. Ya, 2740 aja lah, nggak usah pakai koma. Ini adalah 100% 1 deh. 1D1 trend base. Benar kan namanya? Ya, trend base extension. Kemudian ini berarti targetnya ya. Ini target berarti sampai sini. Oke. Kemudian 200 ini oke nggak dapat.
Kemudian yang possible 1618 berarti di sini. Jadi ini adalah, ntar ini saya copy ya deh. Ini adalah 2618 D1 extension, kemudian ini adalah 1618 D1 trend base extension. Oke. Kemudian inilah 200% Fibo. Oke, ntar ini copy. Ini adalah 2 D1. Kemudian ini adalah 2,272 D1 extension. Oke, biar nggak lupa ya. Jadi yang terdekat possible lah di sini. 2740, 2737. Oke, itu dari segi daily. Oke, clear. Berarti semua sudah selesai targetnya ya. Ini target ini udah nih. Ya, ini udah target ini. Jangan diganti-ganti untuk saat ini ya. Jadi kalau kalian mau tiru targetnya nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Nih. Ini target yang saya buat versi Amandana ya. Jadi kalau ada yang ngeklaim sama ya udah, tapi per videonya ini adalah yang saya buat pada hari ini. Oke. Sebenarnya saya nggak masalah kalau video ini dipakai buat referensi bagi kalian yang trading. Tapi kalau kalian ngeklaim ya, ngeklaim video saya ini untuk ya kegiatan yang lain ataupun yang sebagainya, itu saya dengan tegas sorry sih ya. Jika sampai saya nemu nanti kasus seperti itu, mungkin saya nggak mungkin buat analisa setiap hari mungkin ya. Mungkin saya buat khusus beberapa orang aja mungkin ya, tapi semoga nggak ada kayak gitu ya. Subscriber Amandana kan pinter-pinter semua ya. Oke, dari daily seperti itu. Ingat ini ya, 2710 2705 adalah batas jika misalnya marketnya turun. Dari segi H4 sebelum itu kita lihat pakai indikator dulu ya, untuk ngelihat ini marketnya apakah bisa lanjut naik. Kalau dilihat dari extension dari segi daily, ini daily sekarang sudah di 70 RSI-nya. Kemudian daily dari segi stokastik sudah masuk ke area overbought juga, sudah masuk 90 bahkan di atas 80. Positif banget, kita hanya akan fokus ambil buy sampai mungkin hari Rabu mungkin ya. Tapi ini jujur sih susah sih, karena marketnya belum turun soalnya dari segi weekly. Tapi intinya tetap sih kita bakal ambil posisi buy no matter what, apapun yang terjadi. Dari segi H4 tidak bisa hal yang bisa saya refleksikan H4 kecuali ini ya. Ini H4 ada rally base rally, pas banget ya. Entah ini kalian sebut kebetulan atau enggak. Di sini ada rally base rally dari 2710 sampai 2705. Kemudian sih saya nggak ada, ini nggak ada yang bisa dipakai. Kemudian dari segi H1, Fibo terakhir yang bisa dipakai adalah dari sini. Dari sini ke sini sebenarnya marketnya sudah extend banget. Ini sudah sampai 272, terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Dan kalau dilihat juga sekarang marketnya kan nanggung nih dari 2728 ke 2737. Kalau instant buy kita akan tunggu ini. H1-nya semoga close-nya membentuk bullish engulfing ya. Memang sih di sini bullish engulfing-nya nggak terlalu bagus karena marketnya turun dulu kemudian baru naik. Market itu nggak langsung terbang. Jadi serada sedikit bahaya. Ya, ini H1 seperti ini, dan saya worry-nya juga adalah ini H1-nya ngebuat liquidity di sini. Nih ya, ini marketnya buat liquidity di sini. Jadi semisalnya nih marketnya nanti nabrak ini ya, nabrak kemudian turun, possible-nya ini marketnya bakal ngabisin liquidity dulu di sini, baru nanti lanjut naik. Ya, berarti dengan possible dia ngambil liquidity semuanya di H1, berarti target terjauh adalah sampai 2710 sampai 2705 baru kita bisa ngebuy lagi. Kalau misalnya nggak dikasih buat ngebuy dengan kondisi sekarang yang market itu gila terus naik ya. Itu. Jadi hati-hati kalau marketnya itu turun dan kalian ngelihat turunnya itu deras, jangan takut, jangan risau karena ini potensialnya marketnya ngabisin liquidity dulu.
baru nanti lanjut naik. Ya, sabar. Jadi kalau ketemu market yang turun kencang, jangan dilawan. Biarkan market yang ngambil semua liquidity dulu, habiskan liquidity semua lebih bagus. Tunggu di level yang terakhir antara 2710 sampai 2705 terjadi pembalikan, baru kita bisa nge-buy. Ya, di M30 ini nggak bisa banyak sih yang bisa saya kasih ya. Kalau kalian cari support resisten yang terdekat, ini terlalu banyak. Ya, jujur ini terlalu banyak. Support resisten yang ada ini terlalu banyak. Kenapa? Kalau saya kasih ya, ini support resisten iya. Kemudian ini support resisten iya. Kemudian ini support resisten iya. Kan banyak banget nih ya, 2721, 2718, 2713. Bahaya ini. Ya, bahaya. Karena kalau kalian ngelihat ini terlalu banyak, kalian akan bingung sendiri. Kalau kalian ngelihat support resisten yang terlalu mepet seperti ini ke sini, ini ke sini, ini juga ke sini, ya. Walaupun ini dibilang support resistennya valid ya, ini nge-retest kemudian break, retest naik gitu kan. Walaupun kalian ngelihat ini support resistennya break, retest naik, break, retest naik, break, retest naik, dan ini adalah valid sebagai support resisten. Untuk saya pribadi, ketika terlalu mepet seperti ini dan terlalu noise seperti ini, saya better sekalian tunggu di area yang tadi yang saya buat di H4-nya di 2710 sampai 2705. Karena H1 adalah ini liquidity-nya. Terlalu berbahaya kalau mau ambil buy di sekitaran sini. Ya, possible sih sebenarnya bisa di 2713. Karena ini adalah support resisten yang terakhir yang valid. Ya. Kenapa? Karena sekalinya dia break di sini, marketnya kan langsung kayak membuat rally base rally. Ya. Jadi yang bisa dipakai sebenarnya adalah yang ini aja ya. Kalau mau dipakai ini aja deh ya. Dari segi H1 berarti sebentar saya pakai M30 deh. Ini 27 kayaknya M30 nggak dapat. M15, M5 kayaknya M15 sih seharusnya. 15 M30 berarti 2718,15. 15 M5 sedikit noise. Oke. Ya sih, berarti dari 2718 menit. Kayak ini banyak banget noise-nya ya. Tek. Oke, berarti ada ini berarti area berarti ya, nggak bisa pakai satu garis. Dari 2718,5 ini berarti connect ke H1, M30 bahkan sampai ke M5. Untuk yang di atas 2718,5 ini jujur rada berat untuk saat ini ya. Jujur rada berat. Literally jujur rada berat. Jadi kalau kalian ingin ambil buy nanti consider bahwa market itu kalau bisa ya, kalau ini turun sampai 2718 ada konfirmasi balik kalian bisa nge-buy. Tapi kalau ini dijebol ya, ini dijebol, biarkan market itu turun lagi sampai 2713,92. Kalau ini lewat lagi, biarin lagi. Nanti ambil posisi buy di sini karena dengan dia ngejebolin semua supportnya berarti ya udah dia ngambil semua liquidity. Ya, jadi kalau kalian ngelihat pergerakan market turun, lihat dulu turunnya. Kalau dia berhenti di area yang penting tadi di 2718,5 terjadi pembalikan bisa nge-buy. Kalau nggak nemu dan turun terus, sabar. Tunggu di sini pembalikan baru ambil buy. Kalau break resisten gimana? Untuk sekarang break resisten kalau kalian nekat mau ambil buy sekarang ya berarti market harus bisa naik di atas 2730 menurut saya. Ya ini kan area kosong ini ya. Jadi kalau dilihat kalau pakai angka genap, kalau market bisa stay di atas 2730 secara M5 sampai M30 nanti kalian bisa nge-buy ya. Tapi consider hati-hati, ini kan saya buat marketnya itu belum kejadian. Jadi hati-hati, kalau misalnya kalian ngelihat market 2730 naik sedikit dan kemudian drop ke bawah tanpa ada konfirmasi naik, ya hati-hati kemungkinan di sini terjadi fake out. Ya, tapi kalau nanti kalian ngelihat market tuh break dari 2730
turun sedikit, cuma nge-retest nggak nyampe 2730 ya, mungkin 2730,5, balik naik, nanti kalian bisa nge-buy. Ya, ini kan masalahnya sekali lagi, ini marketnya ini belum kejadian, jadi belum tahu nanti ke depannya seperti apa. Oke, jadi intinya kita tetap nge-buy antara 2718,5 atau 2730 untuk saat ini kalau ingin nge-buy. Di tengah-tengahnya, di sini sih jujur rada berat ya. Jadi kalau kalian mau pakai juga di time frame yang kecil M30 sampai M15 itu di 27 wait. Last ya, ini last. 2724,5. Jadi kalau harga masih bisa stay di atas 2724,5 dari segi M30 ya, M30 ke bawah, market masih stay di atas 2724,5, kalian boleh nge-buy. Oke. Kalau ngelewatin 2724,5 sebaiknya sabar, wait and see, karena di sini areanya cukup lebar dari 24 sampai ke 18 soalnya. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Hati-hati, ini marketnya sudah mau mendekati 1618 dan 100% trend base extension, yang dimana kemungkinan kalau ini sudah kena terjadi reverse yang cukup panjang ya. Tapi sekali lagi, kadang market itu tidak respect area ini, yang ada market itu naik, nabrak, turun sedikit, sideways nggak jelas, langsung breakout, lari, bisa juga seperti ini ya. Jadi jangan serta-merta kalau kalian ingin sell di area ini, nggak gitu juga. Kalau kalian ingin nge-sell, carilah konfirmasi yang pasti baru kalian nge-sell, kalau enggak terlalu berbahaya soalnya ya. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sekali lagi, jangan sampai FOMO dengan kejadian XAUSD yang terus all time high. Karena kalau kalian nggak nemu setup pada hari ini, bisa di besoknya, dan di besoknya lagi. Jangan sampai merasa kehilangan momentum, karena di setiap harinya kita pasti bisa ketemu untuk bisa open posisi. Oke, jadi sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.